快猜呀！输了，闭嘴！如今有了2位天骄，要让云渊自罚3杯。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Hidden Sect Leader episode 36 dan 37 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Yaudah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Penatuaan bersiap melakukan penyerangan ke arah Bang Beichen dan murid-murid Sekte Dao Immortal. Situasi berbahaya ini memaksa Bang Beichen mengeluarkan keterampilan tubuh abadi emas untuk melindungi diri sendiri, sekaligus murid-muridnya dari ancaman serangan Penatuaan. Benar saja, keterampilan tubuh abadi emas mampu menahan serangan dari Penatuaan, sekaligus membuat Lin Xuan, Su Qingyun, dan juga Xian Er kebal dari kekuatan tali ajaib milik Penatuaan Pinyang. Tanpa berlama-lama, mereka bertiga juga langsung mengeroyok Penatuaan hingga dia tidak berdaya. Setelah membereskan Penatuaan Pinyang, Su Qingyun lekas meminta maaf kepada Bang Beichen karena dia sudah diam-diam kembali ke Sekte Mo Yuan. Dia juga meminta maaf karena menyusahkan para murid senior, serta menyusahkan Bang Beichen yang harus repot-repot datang ke Sekte Mo Yuan bersama dengan Penatua Ge. Bang Beichen sendiri tampak bisa memaklumi kesalahan yang diperbuat oleh Su Qingyun. Untuk itulah Bang MC kita ini hanya akan menghukum Su Qingyun dengan memintanya menyalin 50 halaman buku di pavilion harta karun. Sementara itu, kakek Niu yang merupakan penatua pertama di Sekte Mo Yuan berterima kasih kepada Su Qingyun karena dia berhasil menyelamatkan Sekte Mo Yuan dari ancaman penatuaan. Selain itu, kedatangan Bang Beichen ke Sekte Mo Yuan membuat kakek Niu lega karena ternyata Su Qingyun belajar dengan sekte yang tepat. Selain itu, untuk memantau para pengkhianat di Sekte Mo Yuan, kakek Niu berencana menginterogasi An Pinyang untuk menemukan semua pengkhianat. Sementara untuk Sekte Mo Yuan cabang yang dia pimpin akan dibubarkan sementara waktu. Kakek Niu juga meminta Su Qingyun untuk fokus belajar di Sekte Dao Immortal karena persoalan Sekte Mo Yuan akan dia tangani sendiri. Karena semua masalah di cabang Sekte Mo Yuan sudah selesai, maka Bang Beichen segera mengajak murid-muridnya untuk kembali ke Sekte Dao Immortal. Sementara itu, di Sekte Dao Immortal, Changseng tampak sedang berlatih di depan kolam lautan pahit. Ketika sedang berlatih, Changseng beberapa kali mendengar sebuah bisikan yang mengganggunya. Entah kebetulan atau bukan, ketika bisikan tersebut masih terdengar, Heitan kebetulan mencoba untuk mengganggu latihan dari Changseng dengan menutup kedua matanya. Secara refleks, Changseng langsung memberikan bogem mentah kepada Heitan karena sedari tadi Changseng selalu saja mendapatkan gangguan entah dari siapa. Momen ini pun langsung membuat Heitan terlempar karena kerasnya bogem yang diberikan oleh Changseng kepadanya. Ketika Changseng mengetahui kalau orang yang dia pukul adalah Heitan, dia pun langsung meminta maaf dan juga menjelaskan kalau sedari tadi dia terus-terusan diganggu oleh bisikan aneh yang membuatnya sedikit kesal. Jadi sedari itulah dia mengira kalau Heitan yang mengganggunya. Heitan sendiri tampak bisa memaklumi apa yang sedang dirasakan oleh Changseng. Bahkan di sini Heitan memberikan saran agar Changseng bisa melewati gangguan bisikan tersebut dengan mudah. Saran di luar nurul malah diberikan oleh Heitan, di mana menurutnya Changseng harus menggunakan pakaian yang sedikit longgar agar dia merasa sedikit lega. Nggak ada korelasinya sama sekali ya Heitan ini. Karena tidak memahami apa yang dikatakan oleh Heitan, Changseng berniat menanyakan keresahan yang dia alami kepada Bang Beichen.
Tapi Heitan melarang Chang Sheng untuk bertemu dengan guru mereka karena diketahui Bang Beichen saat ini sedang melindungi surga. Jadi sedari itulah Heitan meminta bantuan kepada Mu Jiuhan untuk memberi Chang Sheng sedikit pertolongan. Tanpa ragu Mu Jiuhan langsung menggunakan kemampuannya untuk mencari tahu bisikan seperti apa yang sudah mengganggu Chang Sheng selama ini. Di saat yang sama Bang Beichen yang sedang memanggang ayam tiba-tiba saja tersambar petir surgawi. Setelah Bang Beichen tersambar petir, Mu Jiuhan berhasil menggunakan cermin ajaib untuk meramal apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Chang Sheng. Mu Jiuhan tampak membahas tulang tertinggi di dalam tubuh Chang Sheng yang dulu pernah hilang. Chang Sheng sendiri membenarkan kalau dia pernah kehilangan tulang tertingginya yang sudah diambil oleh paman kedua dari keluarga Su. Sontak hal ini membuat Mu Jiuhan kaget karena Chang Sheng sudah kehilangan tulang tertinggi, tapi kenapa dia masih bisa berkultivasi seperti sekarang ini? Heitan pun kemudian menjelaskan kalau guru mereka yaitu Bang Beichen sudah membantu Chang Sheng menumbuhkan kembali tulang tertingginya. Jadi wajar saja jika Chang Sheng pada saat ini bisa berkultivasi lagi. Di saat yang sama, Chang Sheng sudah memikirkan kalau dia akan kembali ke keluarga Su untuk membalas dendam karena tulang tertingginya pernah diambil secara paksa. Singkat cerita, di kediaman keluarga Su sedang diadakan kompetisi internal antar pemuda. Terlihat ada dua orang pemuda yang bertanya kepada paman ketiga apakah senior mereka yaitu Su Changming akan ikut kompetisi atau tidak. Diketahui Su Changming merupakan jenius nomor 1 dari keluarga Su yang sampai saat ini belum terkalahkan. Dua orang ini merasa takut kalau Su Changming ikut dalam kompetisi, maka semua pemuda di keluarga Su pasti akan kalah. Paman ketiga tampak kecewa dan mengancam kalau dua orang tersebut tidak akan mendapatkan uang bulanan dari keluarga Su karena mereka terlalu pengecut. Bahkan di sini paman ketiga meminta mereka semua untuk pergi dari hadapannya sekarang juga. Beberapa saat kemudian Chang Sheng datang menghampiri paman ketiga untuk mendaftar di kompetisi internal. Karena identitasnya tidak mau terbongkar, Chang Sheng menggunakan sebuah topeng sekaligus mengubah namanya menjadi Su Chongsheng. Singkat cerita, ketika kompetisi internal sudah dimulai, para peserta mulai bertarung di atas arena. Tapi terjadi sebuah kekecewaan karena para pemuda dari keluarga Su tampak begitu loyo ketika mereka sedang bertarung. Leluhur keluarga Su yang ikut menyaksikan juga tampak begitu kecewa karena momen seperti ini sangatlah memalukan. Di satu sisi leluhur Su juga bertanya kepada paman kedua kenapa Su Changming tidak ikut dalam kompetisi internal tahun ini. Paman kedua kemudian menjelaskan kalau Su Changming sengaja tidak ikut kompetisi untuk memberikan kesempatan kepada pemuda-pemuda lain di keluarga Su untuk berkembang. Selain itu, Changming juga punya kesibukan lain setelah dia dipromosikan menjadi putra suci di Sekte Seribu Pedang. Ketika leluhur Su sangat memuji paman kedua yang sudah mendidik Changming dengan baik, tiba-tiba saja Chang Sheng mengamuk di dalam arena dengan membantai salah satu pemuda dari keluarga Su. Chang Sheng juga tampak menggebu-gebu dan begitu emosional di atas arena. Bahkan dia meminta Su Changming untuk keluar melawannya hari ini kalau tidak ingin disebut sebagai pengecut. Tantangan yang disampaikan oleh Chang Sheng kepada Changming tentu saja membuat semua orang kaget. Para pemuda dari keluarga Su benar-benar tidak menyangka masih ada orang yang berani menantang Su Changming secara langsung seperti ini. Karena tantangan sudah diberikan, pada akhirnya Changming keluar kandang untuk meladeni Chang Sheng di atas arena pertarungan. Di saat yang sama bisikan-bisikan di telinga Chang Sheng kembali terdengar, yang mana bisikan tersebut membuat Chang Sheng semakin yakin kalau Changming lah biang keroknya. Tanpa basa-basi dengan begitu cepat, Chang Sheng juga langsung melakukan serangan-serangan ke arah Changming.
Momen serangan-serangan kuat yang dilakukan oleh Chang Sheng tentu saja membuat leluhur Su cukup penasaran tentang identitas Chang Sheng sebenarnya. Dia pun meminta paman ketiga untuk melihat formulir pendaftaran guna mengetahui siapakah nama pemuda yang mampu bertarung seimbang melawan Chang Ming di atas arena. Para pemuda dari keluarga Su juga mulai memperhitungkan Chang Sheng karena dia mampu bertahan dari serangan-serangan yang dibuat oleh Chang Ming. Sementara itu, leluhur Su sudah mendapatkan data dari Chang Sheng dan mengetahui kalau pemuda bertopeng di atas arena bernama Su Chongsheng. Nama Su Chongsheng merupakan nama samaran yang digunakan oleh Chang Sheng. Xu Chongsheng? Nandau ta shi? Penyebutan nama Chongsheng oleh leluhur Su sontak membuat paman kedua kaget. Dia langsung teringat kepada Su Changsheng yang dulu pernah diambil tulang tertingginya. Kembali lagi ke pertarungan, tampak bisikan-bisikan terus terdengar di telinga Chang Sheng yang membuat Chang Sheng sangat emosional. Ketika Chang Ming hendak menggunakan kekuatan terkuatnya, di saat yang sama Chang Sheng juga menggunakan tebasan pedang terkuat yang dia miliki. 快猜呀！ 输了！闭嘴！ Dan yap, pada akhirnya Chang Ming terlempar tidak berdaya terkena serangan kuat dari Su Changsheng. Momen ini pun membuat paman kedua bertanya-tanya siapakah identitas pemuda bertopeng yang mengikuti kompetisi internal keluarga Su tahun ini. Paman kedua, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Chang Sheng sembari membuka topeng yang dia pakai. Sontak kemunculan Chang Sheng membuat semua orang kaget termasuk paman ketiga dan juga leluhur Su. Ternyata mereka berdua mengira kalau Chang Sheng selama ini sudah mati karena tidak pernah kembali ke kediaman keluarga Su. Chang Sheng kemudian menjelaskan kalau dia memang pernah mati satu kali. Penjelasan ini sontak membuat leluhur Su sangat marah kepada paman kedua dikarenakan paman kedua merupakan keluarga dekat bagi Chang Sheng. Paman kedua yang merasa bersalah kemudian meminta maaf kepada leluhur Su dan merasa bersyukur kalau Chang Sheng baik-baik saja serta hidup sampai hari ini. Aku datang kembali pada hari ini hanya untuk mengambil apa yang sudah diambil dariku, ucap Chang Sheng sembari menghunuskan pedangnya ke arah Chang Ming. Paman ketiga pun langsung membuat asumsi sepertinya tulang tertinggi yang dimiliki oleh Chang Ming pada awalnya merupakan tulang tertinggi yang dimiliki oleh Chang Sheng. Tapi di satu sisi paman ketiga juga heran kenapa Chang Sheng bisa bertahan hidup padahal tulang tertingginya sudah diambil. Chang Sheng kemudian menjelaskan awal mula kejadian mengerikan dimulai dari paman kedua yang menjebak serta mengambil tulang tertinggi di dalam tubuhnya. Beruntung masih ada seorang immortal baik hati yang menolong Chang Sheng dan membuat dirinya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Selain memberikan pertolongan, immortal tersebut juga membantu Chang Sheng menumbuhkan kembali tulang tertinggi miliknya dan mengangkat Chang Sheng sebagai murid. Yap, benar sekali, orang yang sedang dibicarakan oleh Chang Sheng tidak lain dan tidak bukan adalah Bang Beichen. Mendengar semua cerita dari Chang Sheng sontak membuat leluhur Su sangat marah kepada paman kedua. Leluhur Su juga meminta paman kedua untuk segera meminta maaf secara tulus kepada Chang Sheng. Paman kedua kemudian meminta maaf sembari berkata kalau pengambilan tulang tertinggi merupakan pilihan terakhir yang selalu dia sesali. Ternyata permohonan maaf dari paman kedua kepada Chang Sheng membuat leluhur Su dan paman ketiga memaafkan apa yang pernah dilakukan oleh paman kedua kepada Chang Sheng. Bahkan secara bangga leluhur Su berkata kalau keluarga Su saat ini mempunyai dua orang jenius, yaitu Chang Sheng dan juga Su Changming. Lebih parahnya lagi, leluhur Su dan juga paman ketiga hanya akan menghukum paman kedua dengan meminum 3 gelas anggur sekaligus. Sontak hal ini pun membuat Chang Sheng sangat kesal karena kok bisa-bisanya dia tidak dihargai sama sekali. Pada akhirnya kekesalan Chang Sheng pun memuncak di mana dia tanpa ampun langsung memberikan pukulan kepada paman kedua dan membuat paman kedua tidak berdaya. Pukulan yang diberikan oleh Chang Sheng kepada paman kedua ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.